قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i dan wajib aqli bahwa keduanya berlainan makna, maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf maksudnya itulah wajib syar'i, dan jika dikata wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasul maka maksudnya itulah wajib aqli. Sekarang musannif seakan-akan mau memberikan kesimpulan kepada kita ketika menerangkan tentang kemarin bahwasanya hukum ada terbagi tiga, syar'i, aqli, dan adi. Dipaparkan oleh musannif dengan secara panjang lebar, maka di sini beliau mau mengambil kesimpulan dan hikmah daripada penyebutan pembagian antara satu dengan yang lain di dalam hukum tersebut. Yaitu adalah, kata beliau, seperti yang kita telah ketahui, hukum itu adalah itsbatu syai'in li syai'in akhar au nafyuhu anhu. Kita menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau menafikannya. Itu adalah hukum. Namun apabila hukum tersebut biwad'i wadi' yang meletakkan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan lisan para utusannya atau dengan bahasa lain khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, adalah khitabnya Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan makhluk, itu namanya hukum syar'i. Seperti misalnya kita katakan zuhur wajib, maka kita telah menetapkan kewajiban salat zuhur, itu adalah hukum, dan itu peletakannya, yang meletakkannya yaitulah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hukum syar'i. Kemudian yang kedua yaitulah hukum akli kemarin, atau yang pertama kali disebutkan sama sekali adalah hukum akli, yaitu adalah isbatu syai'in li syai'in au nafyuhu anhu juga, namun biduni wasitati tikrar au wad'u wadi', dengan tanpa pengulangan, tanpa percobaan, dan tanpa ada yang meletakkan. Itu adalah hukum akli. Akal lah yang menghukumkan daripada sesuatu tersebut. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu yang menghukumi adalah akal. Berbeda negara, berbeda adat, berbeda bahasa, memberikan kesimpulan yang sama karena akal yang sehat memberikan daripada hukum seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu adalah apabila isbatu syai'in li syai'in au nafyuhu anhu dengan wasitatu tikrar wa tajribah, maka itu namanya hukum adi, dengan harus ada pengulangan, harus dengan adanya percobaan. Seperti misalnya kita katakan meminum obat mau Bodrek, Paramex, Panadol dan lain sebagainya, itu bisa menghilangkan daripada sakit kepala. Itu dengan uji lab, dicoba, berulang kali, dites ke sini ke sana dan lain sebagainya, ternyata memang menghilangkan daripada sakit kepala, maka kita itu adalah hukum adat. Hakadha. Nah, kalau di dalam hukum adat kemarin ya adalah cuma sekedar robot al-maujud bil maujud, atau rabtul ma'dum bil ma'dum, atau robot al-maujud bil ma'dum, atau robot al-ma'dum bil maujud. Yang 4 terakhir disebutkan oleh Al-Habib Osman Betawi, pertembatan keadaan suatu barang dengan keadaan, atau ketiadaan dengan ketiadaan, atau keadaan dengan ketiadaan, ketiadaan dengan keadaan yang telah kita terangkan, maka itu adalah hukum adat. Maka di dalam hukum adat tidak ada istilah wajib. Tidak ada secara hukum adat itu sebenarnya mustahil, karena adat itu bisa saja berubah. Seperti seseorang mengatakan saya minum obat sakit kepala namun kepala saya tidak sakit. Nggak ada orang bilang oh mustahil nggak hilang sakit kepalanya ketika sudah minum obat. Nah, nggak ada yang mengatakan wajib minum obat itu harus hilang daripada sakit kepala. Nggak bisa, karena adat bisa berubah kapan saja, seperti yang kita terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun yang ada wajib itu adalah di dalam hukum syar'i dan hukum akli. Kemarin kita terangkan hukum syar'i itu terbagi 2, taklifi sama wad'i. Ada yang wajib di dalam taklifi, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Di dalam hukum akli kita katakan terbagi 3, wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, inilah yang mau kita terangkan yang sangat penting dalam ilmu tauhid. Naam, antara wajib syar'i sama wajib akli, itulah yang mempunyai perbedaan makna. Kalau wajib secara taklifi itulah barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya. Salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Apabila orang mengerjakannya mendapatkan pahala, apabila orang meninggalkannya maka kita katakan dapat
dapat dosa. Berzina itu adalah haram. Apabila dia tinggalkan, imtisalan maka mendapatkan dosa. Apabila dia kerjakan maka mendapatkan apabila dia tinggalkan imtisalan maka dia mendapatkan pahala. Apabila dia mengerjakan maka hukumnya berdosa. Dan juga ada mubah atau jaiz. Nah, ada wajib, ada jaiz ya. Di dalam hukum akli ada wajib, ada jaiz, sebagaimana dalam taklifi ada wajib, ada mubah atau jaiz. Sesuatu yang boleh. Nah, wajib di dalam akli itu berbeda dengan wajib yang di dalam syar'i. Barang yang tak dapat pada akal tiadanya itu adalah wajib. Ketidakberadaan Tuhan itu akal tidak bisa menangkap, tidak bisa menerimanya. Maka keberadaan Tuhan itu wajib. Tuhan bisa menciptakan sesuatu tidak mempunyai kemampuan, bagaimana? Akal tidak menerima daripada itu. Maka kita katakan kekuasaan bagi Tuhan itu wajib. Nah, adapun menciptakan kita punya keturunan atau tidak, itu masuk di dalam jaiz. Mungkin diciptakan, mungkin tidak. Nah, sebagaimana di dalam syar'i juga ada jaiz, yaitu adalah orang apabila memperbuat tidak mendapatkan pahala, meninggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Maka berbeda antara wajib dan jaiz di dalam syar'i dan di dalam hukum akli. Adapun dalam hukum adat tidak ada sebenarnya wajib, jaiz, mustahil, tidak masuk akal. Di dalam hukum adat ini nggak ada. Karena yang namanya hukum adat itu cuma biwasitatul iqrar wa tajribah. Dia melihat keadaan seperti itu, ada mempunyai nizamul kauni. Suatu saat nizamul kauni tersebut bisa berubah. Makanya dalam hukum adat inilah masuk di dalam masalah mukjizat para anbiya. Hakada. Oleh karena itulah apa kata musannif, kita kembali ke ibarah matan, bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i dan wajib akli, bahwa keduanya berlainan makna. Wajib syar'i adalah barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkan. Wajib akli adalah barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Akal tidak menerima ketidakberadaannya. Nah, itu wajib. Apa ini kita katakan berlainan makna. Maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, maksudnya itulah wajib syar'i. Nah, wajib bagi tiap-tiap mukallaf. Mereka puasa pada bulan Ramadan, maka kita apa? Wajib syar'i. Apabila dia mengerjakannya dapat pahala, apa dia meninggalkannya dia dapat dosa. Dan jika dikata wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasul, maka maksudnya itulah wajib akli. Wajib bagi Allah Ta'ala itu ada. Wajib bagi Allah Ta'ala mempunyai sifat kekuasaan. Wajib bagi Allah Ta'ala mempunyai kehendak. Wajib bagi Allah SWT mempunyai sifat ilmu. Maka kita katakan maknanya adalah wajib akli. Apa? Barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Akal tidak menerima ketidakberadaan Tuhan. Akal tidak menerima ketidakkuasaan Sang Pencipta. Akal tidak menerima ketidakpunya kehendakan bagi Sang Pencipta. Akal tidak menerima yang namanya Sang Pencipta itu tidak mempunyai ilmu. Begitu juga Rasul. Akal tidak menerima Rasul itu suka menutup-nutupi. Akal tidak menerima bahwasanya Rasul itu pembohong. Akal tidak menerima bahwasanya yang namanya Rasul itu tidak cerdas, tidak ismah, juga tidak terjaga daripada suatu dosa. Hakada. Dan demikian pula jika dikata jaiz bagi Allah Ta'ala atau harus bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya itulah jaiz akli. Kita katakan jaiz, boleh-boleh saja Allah Ta'ala menciptakan keturunan kita yang ketujuh ataupun tidak, bahkan keturunan kita yang akan datang, anak-anaknya kita apakah sampai hari kiamat mempunyai keturunan apakah tidak, itu jaiz, harus bagi Allah Ta'ala. Itu jaiz akli, yaitu adalah kita katakan akal menerima saja ada atau ketidakberadaan daripada keturunan kita misalnya. Naam. Dan jika dikata jaiz bagi mukallaf membuat masalan, maka maksudnya yaitulah jaiz syar'i juga adanya. Naam, bagi orang-orang mukallaf boleh saja, jaiz saja bagi mereka untuk makan. Maka kita katakan dapat dosa ataupun dapat pahala itu tidak ada berkaitan karena jaiz. Yaitu adalah jaiz apa? Kita katakan barang yang apabila dia memperbuat tidak dapat pahala, apabila dia meninggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Hakadza. Naam. Jelas ini sudah? Naam, inilah perkara yang disebutkan oleh musannif. Terus galal musannif, bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, inilah 20 sifat yang telah berdiri dalil akli dan nakli atasnya. Jelas ini? Naam. Jadi
ada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib akli ya. Ingat, wajib akli. Karena di dalam sifat 20 wajib bagi Allah Ta'ala maksudnya adalah apa? Wajib akli. Nah, yang mana ini kata beliau telah ada dalil secara akli dan nakli atas wajibnya 20 sifat ini bagi sang pencipta. Nah, dan kata beliau sifat 20 itu akan beliau terangkan di dalam kitab ini. Karena memang kitabnya berjudul sifat 20. Maka tujuan utama musannif di sini yaitu menerangkan bagi kita sifat 20. Dan hebatnya di sini Al-Habib Utsman Betawi, beliau tidak cuma menerangkan sifat 20 saja, tetapi kata beliau dengan dalil akli dan nakli. Sudah jelas? Nah, dan lagi beliau di sini menerangkan bagaimana ihsan. Naam, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bermuamalah dengan makhluk bagaimana sepatutnya agar cocok setiap perbuatan kita dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata beliau. Dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya. Beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin yang mu'taqid pada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu. Maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Misalnya di dalam sifat wujud, maka patut bagi mukmin mu'taqid dia melihat bahwasanya semua apapun yang di permukaan bumi ini adalah af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka dia tidak menghinakan apapun yang dia lihat, karena ketika dia menghinakan seseorang misalnya sama saja dia menghinakan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Misalnya dalam sifat gidam, maka di sana kita ditanamkan oleh Al-Habib Utsman Betawi untuk memberi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang sedia yang tidak dimulai daripada permulaan cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dimulai dengan permulaan. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah menciptakan daripada apapun yang berkaitan dengan kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Maka nanti setiap sifat akan beliau terangkan dengan sifat-sifat yang cocok bagi kita mengamalan untuk setiap harinya. Naam. Akhirnya di sini timbul pertanyaan, yaitu adalah kan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Bahkan Asmaul Husna saja ada 99. Dan itu pun kalau kita menurut daripada pendapat tauqif. Adapun kalau kita mengikut daripada pendapat yang lain yang bukan tauqif, maka kita katakan banyak sekali daripada sifat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala itu tidak terhingga. Maka bagaimana? Maka kata beliau, adapun lain-lain sifat jalla wa azza yang tiada ada hingganya banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya dengan ijmal saja, dengan secara global saja. Dalam perkataan, dengan perkataan ulama, muttasifun bikulli kamal, artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Apapun sifat kesempurnaan bisa kita katakan, kita itlaqkan dan kita ungkapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ta'ala muttasif bikulli kamal. Kita tidak harus satu persatu menyebutkannya, menghafalnya dan lain sebagainya, tapi sudah cukup dengan kita mengatakan Allah Ta'ala bersifat daripada setiap kesempurnaan. Ini adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mustahil gimana? Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lawanan 20 sifat yang wajib. Satu persatu disebut sesudahnya sifat-sifat itu. Nah, jadi di sini kata beliau akan menyebutkan daripada sifat wajib. Mustahilnya itu adalah 20 juga. Naam, 20 juga yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan itu akan beliau sebutkan satu persatu setelah setiap sifat. Misalnya wujud, artinya ada, maka mustahil tiada. Nanti akan datang lagi. Qidam artinya sedia, maka mustahil didahului Adam. Baqa artinya kekal, maka mustahil dihubungi Adam. Maka wujud adalah sifat wajib, mustahil kebalikannya. Jelas itu? Dan di sini ada 20 sifat, maka 20 sifat juga yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Makanya kata beliau, adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lawanan 20 sifat yang wajib. Satu persatu disebut sesudahnya sifat-sifat itu. Naam.
Adapun yang mustahil pada Tuhan Azza wa Jalla dengan ijmal, itu secara tafsil. Yang secara ijmal bagaimana? Maka kata beliau, adapun yang mustahil pada Tuhan Azza wa Jalla dengan ijmal, yaitu ada dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Artinya maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Jelas ini? Naam, sebagaimana yang wajib kita rincikan secara tafsil, secara terperinci, dan ada yang ijmal, yaitu adalah kita katakan muttasif bi kulli kamal, begitulah yang mustahil. Ada yang secara terperinci, yaitulah juga disebutkan oleh musannif setiap setelah sifat-sifat yang akan datang, dan ada juga yang secara ijmal, yaitu apa? Diungkapkan dengan satu ungkapan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Artinya maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Apapun sifat kekurangan wajib kita menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maha suci Allah taala daripada barang yang tercita-cita dalam hati, apapun yang tersirat di pikiran, di hati kita, itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena jangankan Allah taala sang pencipta ini, sedangkan makhluknya, di antara makhluknya ada namanya surga. Surga itu kata Allah SWT dalam hadis qudsi apa? A'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Tidak pernah terlintas di hati apapun, apakan lagi terlihat ataupun terdengar. Nah, ini cuma makhluk. Surga adalah makhluk Allah Ta'ala. Maka bagaimana dengan yang menciptakan daripada surga tersebut? Allah SWT. Maka Allah Ta'ala maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Apapun yang kita tersirat di dalam hati kita, oh kayaknya ini Allah Ta'ala, oh kayaknya, nah apalagi yang kita lihat, maka itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Terus kata beliau, bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Az, wujud qidam baqa ila akhirih. Wallah Subhanahu wa Ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bagi keturunan kita, bagi keluarga kita, bagi jiran tetangga kita, bagi muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin.